Senator AS Marco Rubio memperkenalkan RUU untuk mengungkap kekayaan dan kegiatan korupsi para pemimpin PKC. Pada tanggal 12 Juni Senator Republik Marco Rubio dari Florida memperkenalkan undang-undang untuk mengungkap kekayaan dan kegiatan korupsi Partai Komunis China, PKC, dan kepemimpinannya yang berjudul Undang-Undang Menghadapi Pengaruh Jahat Partai Komunis China 2024. RUU ini mengharuskan Direktur Intelijen Nasional untuk mengeluarkan laporan publik dalam waktu 90 hari setelah diberlakukannya tentang kekayaan dan kegiatan korupsi pejabat tinggi China, termasuk pemimpin PKC Xi Jinping, anggota Politbiro, pejabat Komite Sentral, dan Sekretaris PKC Regional. Undang-undang ini juga mewajibkan adanya dengar pendapat dalam waktu 180 hari tentang temuan laporan tersebut di hadapan Komite Seleksi Intelijen Senat dan Komite Tetap Seleksi Intelijen DPR. Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari yang sama, musuh terbesar negara kita adalah China komunis, dan rakyat Amerika harus menyadari realitas kompleks dan tatanan dunia baru yang dipimpin oleh Beijing, baik melalui paksaan ekonomi, sosial, atau militer. Kita melihat upaya yang meningkat dari China untuk menggantikan negara kita sebagai kekuatan terkemuka di dunia. Rubio, salah satu kritikus paling vokal terhadap rezim China di Senat, telah mengusulkan berbagai undang-undang untuk melawan pengaruh PKC di Amerika Serikat. Bulan lalu, dia memperkenalkan Undang-Undang Transparansi Nilai Tukar China, yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dan pekerja AS dari manipulasi mata uang China. Pada bulan Maret, senator tersebut memperkenalkan 3 RUU untuk melindungi industri otomotif Amerika dari praktik perdagangan tidak adil China. RUU tersebut termasuk Undang-Undang Penutupan Celah Tarif Otomotif, Undang-Undang Penguatan Tarif pada Mobil China, dan Undang-Undang Subsidi Amerika untuk Mobil Amerika. Pada bulan yang sama, dia juga mengusulkan Undang-Undang Divestasi Pelobi PKC, yang mengharuskan kontraktor pertahanan untuk memecat pelobi yang mewakili perusahaan militer China dan pelanggar hak asasi manusia yang telah diverifikasi. Undang-undang ini akan memaksa perusahaan pelobi untuk memilih antara menerima uang dari PKC atau mewakili perusahaan Amerika. Legislasi untuk melawan pengaruh PKC. Pada bulan Februari, perwakilan Kevin Hern dari Oklahoma, Ketua Komite Studi Republik, memperkenalkan Undang-Undang Melawan China Komunis, yang digambarkan sebagai upaya terbesar Kongres hingga saat ini untuk mengatasi ancaman dari Partai Komunis China. Didukung oleh 45 ko-sponsor asli, RUU ini menargetkan sektor-sektor kritis seperti pertahanan, kekayaan intelektual, dan perdagangan, serta bertujuan untuk mengurangi ketergantungan AS pada China. Hern menekankan bahwa PKC merupakan ancaman signifikan terhadap kedaulatan Amerika, mendorong langkah-langkah untuk menanggulangi pengaruh mereka di lembaga pendidikan dan pemerintahan AS. Undang-undang tersebut menyerukan pembatasan investasi pada perusahaan China yang terlibat dalam teknologi, militer, dan pengawasan, serta mengusulkan untuk mengakhiri status hubungan perdagangan normal tetap dengan China. RUU ini juga menangani krisis fentanyl di AS dengan mengusulkan sanksi terhadap pejabat China dan entitas yang terkait dengan perdagangan obat terlarang, dan mendukung tindakan hukum oleh keluarga Amerika yang terkena dampak kematian terkait fentanyl. Laporan Komite Pemilihan Rumah pada bulan April menyoroti bahwa Beijing mensubsidi produksi fentanyl, yang berkontribusi pada krisis opioid di AS dan bertujuan untuk mendestabilisasi negara tersebut. Setiap hari, overdosis fentanyl menyebabkan lebih dari 200 kematian di Amerika. Selain itu, RUU tersebut mempromosikan demokrasi di China melalui inisiatif media baru dan menuntut pertanggungjawaban PKC atas pelanggaran hak asasi manusia. RUU ini mendorong produksi Amerika dari peralatan medis dan obat-obatan serta berupaya melindungi kekayaan intelektual AS dan mengatasi praktik perdagangan China yang tidak adil.